tadi disampaikan oleh Ibu Yani juga bahwa di pasal 247 bahwa Satgas itu ya mencegah, ya menangani gitu ya. Pencegahan seperti apa? Ini yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita mengedukasi, mensosialisasikan gitu ya. Kita memantau data potensi atas risiko entitas ilegal, di mana tadi saya sampaikan dari Kominfo, dari Bareskrim, setiap hari kita diasupin informasi yang kita lakukan untuk klarifikasi. Kemudian kalau memang perlu kita melakukan rekomendasi penyusunan produk hukum, kemudian rekomendasi mencegah entitas ilegal, dan Bapak Ibu sekalian jangan lupa setiap bulan, di awal bulan, di minggu-minggu pertama, Satgas pasti melakukan rilis siaran pers berkala. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk memberitahu kepada Bapak Ibu modus-modus penipuan yang sedang marak, kemudian berapa jumlah pinjol ilegal yang kita blokir, investasi ilegal apa yang sudah kita blokir, itu pasti kami publikasikan secara berkala setiap awal bulan. Monggo Bapak Ibu kalau mau melihat di website OJK pasti ada. Dan kita juga bekerja sama dengan Humas OJK yang selalu men-share kepada para wartawan, media gitu ya, bahwa informasi ini tolong segera disampaikan kepada masyarakat supaya bisa terhindar dari list-list pinjaman online ilegal maupun investasi ilegal. Nah, itu mencegah. Bagaimana kalau menangani? Kalau menangani, kita melakukan inventarisasi kasus dan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi bersama. Minggu lalu kami melakukan ini. Di salah satu kota, ada suatu kasus yang cukup kritikal, kami turun ke lapangan, dibantu oleh Polda setempat, oleh Dinas Koperasi setempat, dan seterusnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hasil pemeriksaan akan kita susun dalam bentuk rekomendasi kepada otoritas terkait. Ini harus dilakukan penuntutan, ini harus dilakukan penindakan, dan seterusnya. Berdasarkan bukti-bukti yang kita terima dan kita dapatkan di lapangan. Kemudian kita juga merekomendasikan penghentian kegiatan usaha. Bapak Ibu kalau lihat di saran pers akan ada list-list perusahaan yang kita lakukan penghentian kegiatan usaha. Monggo dilihat supaya Bapak Ibu semuanya terhindar dari tawar-tawaran itu di kemudian hari. Dan yang paling penting, jika memang ini tidak terkaitan dengan sektor keuangan langsung, kita akan melaporkan dugaan kegiatan usaha tersebut kepada pihak berwenang. Siapa itu? Aparat penegak hukum. Nanti dari kepolisian, Bareskrim, setelah saya berbicara, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mereka akan mendukung kita dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang ilegal. Nah, karena ini waktunya sangat terbatas Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan aja kira-kira bagaimana kami melakukannya sebelum era Undang-Undang P2SK dan era setelah adanya Undang-Undang P2SK. Intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau sebelah kiri dulu dasarnya adalah keputusan Dewan Komisioner gitu ya, nggak begitu dalam hukum mungkin tetap baik tapi belum kuat. Yang sebelah kanan kita sudah ada pasal-pasal, pasal 237, pasal 305. Di mana kalau sektor jasa keuangan, OJK memiliki Departemen Penyidikan. Kalau sektor jasa keuangan, kita akan bekerja sama dengan Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, karena di situ juga ada bapak-bapak dari Bareskrim yang ditugaskan ke OJK. Namun jika tidak berkaitan dengan sektor jasa keuangan, kita akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Yang kebetulan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bagian dari Satgas. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi lebih baik ke depan untuk menjaga industri keuangan yang supaya lebih kredibel. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini cukup penting ya Bapak Ibu sekalian, lihat di kalimat-kalimat di paling atas itu, Pak, cakupan Satgas itu apa aja gitu ya? Apakah yang ilegal saja? Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Inilah cakupan kami. Pertama adalah kegiatan yang tidak memiliki izin sama sekali. Pertama, kegiatan yang tidak memiliki izin sama sekali. Pinjol ilegal, di situ ada PT Investa Digital Indonesia ternyata itu ilegal, tidak berizin dari OJK. PT Infinity Financial Services tidak berizin dari kita juga. Jadi pasti itu adalah tidak berizin yang kita handle. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Begitu ada kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya. Jadi berizin, tapi melakukan tugas yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya dan diduga merugikan konsumen, masyarakat, maka itu juga bagian dari kami juga. Ada koperasi yang harusnya melakukan apa, tapi ternyata juga dia menghimpun dana masyarakat, bahkan sampai kepada skema ponzi,
ada contoh KSP Langit Biru Cipaganti, itu pasti kita tindak. Jadi mereka berizin tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan izinnya gitu ya. Kemudian ada 2 kasus terakhir yang sedang kasih contoh, ada 2 aja, Future E-commerce dan Jomingo. Berizin tapi melakukan penipuan, melakukan kesalahan, kita tindak. Jadi kegiatan yang tidak memiliki izin, kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikan, dan kalau ada yang ketiga, Bapak Ibu, yang paling kanan dilihat bahwa ada kegiatan yang memiliki izin namun tidak lengkap, tapi mereka berniat baik untuk menyelesaikannya. Jadi setelah kita panggil, kita undang, ada izin yang harus dilengkapi, dan mereka berniat baik memperlihatkan upaya tersebut, maka kita akan mengapresiasi. Mereka akan melakukan perbaikan dulu, dan kemudian kita akan keluarkan dari list yang ilegal. Banyak contoh, salah satunya adalah PT Mi One Global Indonesia, PT 9 Bintang Berjaya, dan PT Iklanku Indonesia Merang. Ketiganya paham bahwa baik Pak, kita belum siap, kita belum lengkap, maka lengkapilah. Setelah mereka lengkap, kembali ke Satgas lagi dan kita keluarkan dari list yang ilegal. Karena mereka sudah baik, sudah sesuai dengan ketentuan, dan mereka bisa berusaha dan berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan lain. Jadi sekali lagi kita tidak hanya menghukum gitu ya, tapi kita juga melihat bahwa yang beritikat baik pasti kita akan dukung menjadi lebih baik ke depannya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian cakupan bidang Satgas pasti. Tadi udah disampaikan Ibu Komang, Bapak Ibu sekalian ya. Ini Bapak Ibu perhatikan. Ini statistik penanganan kami daftar entitas ilegal yang kami hentikan 2017 sampai 2023. Bapak Ibu bisa lihat ada kelompok investasi ilegal paling atas gitu ya. Kemudian ada pinjol ilegal, ada ganda ilegal yang sedang kita susun, ini upayanya di awal-awal tahun ini untuk kita tindak. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lihat yang pinjol ilegal dulu lah ya gitu ya, yang sedang ramai sekarang. Bapak Ibu perhatikan, yang kami hentikan oleh Satgas di tahun 2023, 2.248 pinjol ilegal. Yang legal sekarang berapa Bapak Ibu sekalian? Hanya 101. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, jumlah yang legal 101, yang ilegal ketemu sama kita dan kita tutup 2.248. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali para pelaku di sana yang masih mencoba menawarkan pinjol-pinjol ilegal, dan ini pastinya akan merugikan masyarakat gitu ya. Investasi ilegal tahun 2023 ada 40 yang kita tutup. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di statistik ya, jadi kami tidak satu persatu. Yang ingin saya spot adalah tadi yang disampaikan sama Ibu Komang sama Ibu Yani. Ini kerugiannya luar biasa. Kerugian masyarakat akibat investasi ilegal 2017 sampai 2023 139,674 triliun. Ini sesuatu yang sangat-sangat besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini menjadi hal yang baik masuk ke sektor jasa keuangan yang kredibel, tentunya masih banyak manfaatnya. Apakah untuk pembangunan, apakah untuk pendidikan, apakah untuk rumah sakit dan seterusnya, saya yakin ini sangat lebih bermanfaat. Nah inilah tugas Satgas. Mencari yang ilegal supaya kredibilitas sektor jasa keuangan terjaga. Sebagaimana harapan tadi Bu Yani untuk undang-undang PDOSK. Kita kuatkan sektor jasa keuangan, kita kembangkan sektor jasa keuangan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Mereka aman menggunakan produk keuangan yang terdaftar dan berizin, menggunakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi oleh OJK dan BI dan semua tadi 16 lembaga, sehingga dana masyarakat aman. Mencari rezeki susah, jangan sampai hilang ya oleh pihak-pihak yang kita nilai ilegal.